Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Prasetya Bella Situmorang dari Prodi Pendidikan Biologi, Stanbook 21, dengan NIM 21040224. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang pengertian bioinsektisida dan juga peranan Bacillus thuringiensis pada tanaman. Untuk melihat kejelasan ataupun pengertian selanjutnya dari materi saya akan dilanjutkan di slide berikutnya, yaitu pengertian bioinsektisida. Nah, baik, yang pertama itu ada pengertian bioinsektisida. Jadi, pengertian bioinsektisida merupakan senyawa atau mikroorganisme yang digunakan untuk mengendalikan hama serangga dalam pertanian pada tanaman. Bioinsektisida ini dibuat dari bahan-bahan alami seperti bakteri Bacillus thuringiensis, ada juga virus, jamur, ataupun bahan organik lain yang dapat mengganggu atau membunuh serangga hama dengan cara yang ramah lingkungan. Bioinsektisida ini menjadi bahan alternatif ataupun cara alternatif yang lebih berkelanjutan daripada insektisida kimia konvensional karena memiliki potensi risiko yang lebih rendah terhadap kerusakan lingkungan maupun kesehatan pada manusia. Nah, di sini saya ada mencantumkan beberapa contoh dari bioinsektisida. Dapat kita perhatikan bentuk daripada gambar contoh bioinsektisida. Selanjutnya itu ada beberapa contoh bakteri Bacillus thuringiensis yang dijual secara komersial di pasaran. Yang pertama ada Bacillus thuringiensis varietas A. jawai, yaitu bakteri yang sangat efektif membunuh larva nyengat, terutama nyengat diamond pada tanaman kubis ataupun kol. Nah, di sini larva uji diperoleh dengan pengumpulan larva dari kebun kubis. Larva tersebut kemudian dipelihara di laboratorium. Untuk memperoleh larva dalam jumlah yang cukup banyak, maka perbanyakan dilakukan dengan campuran daun kubis yang masih segar sebagai pangan. Yang kedua ada Bacillus thuringiensis varietas Kurskaki. Nah, pada Bacillus ini dia mampu membasmi berbagai ulat pengganggu tanaman budidaya pertanian pada tanaman. Nah, hampir sama dengan Bacillus lainnya, yaitu digunakan dengan cara penyemprotan pada tanaman. Yang ketiga ada
Bacillus thuringiensis varietas israelensis, yaitu Bacillus ini mampu membunuh larva nyamuk dan lalat hitam. Ini yang biasa kita pakai di rumah ya sahabat untuk membunuh nyamuk di sekitaran lingkungan kita. Selanjutnya itu ada Bacillus thuringiensis varietas tenebrionis. Nah, Bacillus ini dia sangat efektif sekali membunuh kumbang kentang serta kumbang yang sering menempel pada daun. Selanjutnya itu ada Bacillus thuringiensis. Jadi, Bacillus thuringiensis adalah bakteri gram positif. Kenapa dibilang bakteri gram positif? Karena memiliki tubuh berbentuk batang. Nah, bakteri ini tergolong ke dalam patogen fakultatif dan dapat hidup di daun tanaman konifer maupun pada tanah. Gram positif di sini adalah maksudnya bakteri yang mampu mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop yang akan digunakan. Nah, bakteri gram positif ini memiliki dinding sel yang mengandung peptid duplikat dan asam teikoronat. Oleh sebab itu, dinding sel bakteri gram positif sebagian adalah polisakarida. Bacillus thuringiensis memiliki sifat aerob sehingga hanya dapat hidup di lingkungan yang hanya mengandung oksigen dan digolongkan sebagai bakteri karena pada selnya tidak terdapat membran inti sel atau prokariotik dan memiliki energi genetika RNA dan DNA, yaitu untuk melayang di sitoplasma. Selain itu, Bacillus thuringiensis ini memiliki sebuah flagela dan membedakan bakteri ini adalah dengan spesies lainnya itu adalah kemampuan bentuk kristal yang paraspora selama fase sporulasi yang ketiga dan keempat. Spora yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis ini yaitu berupa bentuknya oval dan berwarna terang dan rata-rata juga memiliki dimensi 1,0 sampai 1,3 μm. Dan pada lingkungan dan nutrisi yang cukup, spora pada bakteri ini Bacillus thuringiensis dapat hidup dan berkembang untuk melanjutkan pertumbuhan proses vegetatifnya selanjut itu. Salah satu peranan dari bakteri ini yaitu sebagai insektisida pemberantasan hama yang dapat merusak produktivitas manusia. Nah, ketika insektisida dari Bacillus thuringiensis ini disemprotkan kristal protein, ini yang termakan oleh serangga akan terlanjur dalam lingkungan basah pada usus serangga. Selanjutnya, pada serangga, target protein tersebut akan teraktifkan oleh enzim pencernaan protein serangga. Nah, protein yang teraktifkan akan menempel pada protein reseptor yang berada pada permukaan sel epitel usus. Penempelan tersebut akan mengakibatkan terbentuknya
pori atau lubang pada sel sehingga sel mengalami lisis. Pada akhirnya serangga tersebut akan mengalami gangguan pencernaan dan kemudian beberapa hari serangga tersebut pun akan mati. Sekian dari saya undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.